Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifanda dari kelas S1 SE 0801 dengan NIM 1031224000027. Kali ini saya akan menjelaskan tugas sub CLO 3. Yang pertama adalah perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik yang pertama ada di titik min 1. Terus selanjutnya ada titik 0, 1,5, dan 2. Baik, untuk yang pertama adalah di titik min 1. Untuk di titik min 1 ini adalah tidak kontinu karena nilai kiri da, limit kiri dari ini karena ini berasal dari kiri, jadi ini limit kiri dan limit kanannya ini tidak sama. Bisa kita lihat di sini bahwa nilai limit kiri itu berada di sekitaran 1,5. Sedangkan untuk min 1,5 untuk di titik kanannya itu berada di 1. Jadi untuk yang min 1 ini tidak kontinu. Dan apakah ini diferensial? Tentu tidak, karena ini sangat berbelok tajam sekali. Terus yang selanjutnya adalah di titik 0. Untuk di titik 0, bisa kita lihat di sini, ini titik 0. Bentuknya lancip seperti sudut seperti segitiga. Di sini, pada titik ini, ini kontinu, namun tidak diferensial, karena kan sudutnya lancip. Terus di titik 1,5, di titik 1,5 itu berarti di antara 1 dan 2 ini, di tengah-tengahnya, ini kontinu. Dan apakah diferensial? Tentu iya, karena di sini kita melihat itu adalah berbelok cekung ke atas. Jadi ini diferensial. Terus yang terakhir adalah di titik 2. Untuk di titik 2 ini tidak kontinu karena limit kiri dan kanan berbeda nilainya. Dan apakah diferensial? Tentu tidak. Dan untuk yang selanjutnya adalah nomor 2. Diberikan kurva fungsi fx X pangkat 3 min 3x plus 2. Yang pertama adalah turunan fungsi fx. Baik, untuk turunan fungsi fx, jadi ini tadi nilai fungsinya, fx-nya ini, dan kita turunkan, dan penurunan seperti biasa itu menggunakan n kali x, n min 1. Bisa kita lihat sini, kita langsung turunkan saja di sini. Jika 3x itu berarti x-nya hilang menjadi 3, dan jika ini tidak ada x-nya berarti 0. Jadi kita mendapatkan turunannya adalah 3x kuadrat min 3. Itu adalah turunan untuk x pangkat 3 min 3x plus 2. Terus yang soal 2b, kemiringan garis singgung di titik 1,0. Untuk kemiringan garis singgung di titik 1,0, kita gunakan turunan pertama. Jadi kita substitusikan nilai ini ke dalam turunan pertama yang kita dapatkan di soal 2A tadi. Jadi turunannya adalah 3x kuadrat min 3. Kita masukkan 1 di sini. Jadi hasilnya adalah 3 kali 1 kuadrat. Ini 1 kuadrat ini sama dengan 1 min 3. Jadi 3 kali 1 min 3. Jadi sama dengan 3 min 3. Itu hasilnya 0. Dan untuk yang selanjutnya adalah persamaan garis singgung di titik 1,0. Untuk persamaan garis singgung di titik 1,0, kita menggunakan cara yang y min y1
sama dengan M dalam kurung X min X1. Kita masukkan 0 di Y1 dan 1 di X1. Dan kita mendapatkan Y min 0 sama dengan 0 dalam kurung X min 1. Kita tidak usah hitung ini karena hasilnya sudah jelas, karena akhirnya dikali 0, yaitu hasilnya 0. Terus Y min 0, ini hasilnya 0. Jadi yang kita dapatkan adalah Y sama dengan 0. Terus untuk soal 2D, persamaan garis normal di titik 1,0. Persamaan garis normal, normal di titik 1,0 menggunakan cara Y min Y1 sama dengan min 1 per M X min X1. Kita masukkan seperti tadi. Satu, kita masukkan sini. Y1 kita ganti dengan 0. Oh, saya lupa jelaskan. M-nya tadi dapat dari mana? M-nya tadi dapat dari ini. Kemiringan di titik ini. Ini hasilnya kita masukkan menjadikan M. Dan kita mendapatkan fungsi Y min 0 sama dengan min 1 per 0 dalam kurung X min 1. Dalam fungsi ini tidak terdefinisi. Yang berarti garis normal adalah garis vertikal. Dan garis vertikalnya adalah nilainya adalah X sama dengan 1. Untuk soal yang ketiga adalah suatu benda bergerak mengikuti lintasan Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min 1/2 X akar pangkat 2 min 2 X plus 1. Jawablah beberapa kondisi tersebut. Kapan benda itu bergerak naik? Yang pertama, baik, untuk benda itu bergerak naik. Yang pertama kita cari turunannya dulu. Turunan dari fungsi Fx 1/3 X pangkat 3 min 1/2 X pangkat 2 min 2 X plus 1. Untuk turunannya itu adalah kita tiganya kita taruh di N. Ini 3 kali 1/3 X 3 min 1. Ini juga sama. Ini min 2 X ini menjadi 2 karena X-nya hilang. Dan ini 1 menjadi 0. Dan hasilnya kita mendapatkan turunan dari fungsi ini adalah X kuadrat min X min 2. Dan yang pertama adalah kapan benda tersebut bergerak. Kita mendapatkan fungsi ini tadi. Kita masukkan F aksen X sama dengan 0. F aksennya kita mendapatkan ini. X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Nah, untuk membuat 0 dari ini adalah 1 dan min 2. Dan kita mendapatkan nilainya adalah min 1 dan 2. Dan kita melakukan pengecekan antara daerah min 1 sini dan daerah 2. Untuk daerah 2, kita mengambil angka 3 dan didapatkan hasilnya adalah 4. Di daerah min 1 kita mengambil angka min 2 dan kita juga mendapatkan 4. Jadi pada posisi ini plus plus dan sini min. Dan di sini, kapan benda tersebut bergerak turun? Untuk soal nomor 2. Kapan benda tersebut bergerak turun? Jadi untuk benda tersebut bergerak turun itu pada min 1,2. Oh maaf, untuk yang di sini, bentar. Untuk yang di sini, ini harusnya adalah, saya lupa memberikan jawabannya, itu min tak hingga, eh, koma min 1 atau 2 eh, 2 min 2 koma tak hingga, maaf jelek.
Dan yang ketiga, yang C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas. Untuk mencari cekungan, kita menggunakan F double aksen atau turunan kedua. Jadi untuk turunan yang pertama tadi adalah X kuadrat min X min 2. Jadi untuk turunan yang kedua adalah 2X min 1. Sama de- Terus kita masukkan fungsi double aksen yang kita dapatkan atau fungsi turunan kedua yang kita dapatkan lebih besar daripada nol. Terus kita pindah ruas. Min 1 kita pindah ruas di sini menjadi 1. Dan kita mendapatkan 2X lebih besar daripada 1. Karena ini masih double X. Masih 2X. Karena di sini nilainya masih 2X, kita bagi menjadi 1 menjadi 2. Menjadikan dia nilainya setengah. Jadi X sama dengan setengah. Dan untuk nomor selanjutnya, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Nah, untuk cekung ke bawah itu berarti kita gunakan juga double action yang kita dapatkan tadi. Dan kali ini posisinya adalah double 2X min 1 lebih kecil daripada nol. Dan X lebih kecil daripada X lebih kecil daripada setengah. Untuk yang nomor D kita sudah dapatkan. Baik, selanjutnya adalah soal E. Tentukan titik maksimum dan titik minimum yang terlihat oleh benda tersebut. Untuk titik untuk mencari titik maksimum dan minimum, kita menggunakan turunan yang pertama, yaitu adalah X kuadrat min X min 2. Dan kita memperoleh 2 dan min 1. Kita masukkan 2 dan min 1-nya pada fungsi yang awal sebelum kita turunkan. Dan sini kita mendapatkan 1 per 3 min 1 pangkat 3 min setengah min 1 pangkat 2 min 2 kali min 1 plus 1. Kita mendapatkan min 3 min setengah plus 2 plus 1. Dan kita samakan penyebut supaya bisa. Jadi kita mendapatkan ini kita kali 2. Sedangkan ini kita kali 3. Kita mendapatkan 2/6 dan 3/6. Terus eh, ini maaf salah tulis. Ini harusnya 2. Ini harusnya 2. 2. Nah, di mana? 2. Nah, kita mendapatkan min 2/6 dan min 3/6 plus 3. Jadi kita tambah mendapatkan ini untuk sementara. Terus kita kurangi min 2/6 dan min 3/6, kita mendapatkan min 5/6 karena min ketemu min itu ditambahkan. Terus ini 18/6 dapat dari mana? Ini dari 3. Karena 18/6 itu hasilnya sama dengan 3. Jadi min 5/6 kita kurangi 18/6 hasilnya adalah 13/6. Untuk yang min 1 sudah ketemu. Selanjutnya adalah untuk yang 2. Kita substitusikan dengan fungsi awal sebelum diturunkan. 1/3 dalam kurung 2 pangkat 3 min setengah 2 pangkat 2 min 2 kali 2 plus 1. 1/3 kali 8 min 1/2 kali 4 min 4 plus 1. Kita mendapatkan 8/3 min 2 min 4 plus 1. Karena ini sama dengan 2. Sedangkan ini nggak bisa. Dan selanjutnya adalah kita mendapatkan dari bilangan min 2 min 4 dan 1 kita mendapatkan nilai 5.
8/3 min 5. Karena kita ingin menyederhanakannya, ini berarti kita samakan penyebut. Jadi ini 5/5. Kita samakan penyebut, ini menjadi 15. 15 dan 40. Sedangkan ini 75/15. Kita mendapatkan hasilnya berapa? 35/15. 35/15 itu masih bisa disederhanakan menjadi min 7/3. Oh maaf, ini tadi ada minnya. Gabung sama sama dengannya. Jadi untuk titik maksimum kita mendapatkan min 1,13/6. Karena ini yang lebih besar. Sedangkan untuk titik minimum kita mendapatkan 2 min 7/3. Karena ini lebih kecil karena min. Dan untuk soal yang terakhir, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Untuk benda tersebut berbelok, kita menggunakan F double aksen. F double aksen tadi kita mendapatkan 2x-1. Kita sama dengan 0 sama dengan x. Sama. Jadi kita mendapatkan hasilnya adalah x sama dengan setengah. Setelah itu kita verifikasi titiknya. Jika x-nya kurang dari setengah, apakah itu cukup ke atas? Dan kita cari nilai yang lebih kecil daripada setengah, yaitu 0. Dan kita mendapatkan nilainya adalah min 1. Jadi itu cekung ke bawah. Sedangkan untuk x lebih dari setengah, kita ambil 1. Dan kita buktikan hasilnya 1. Itu cekung ke atas. Dan kita menentukan nilai y titik belok. Jadi kita menggunakan setengah. Setengah kita masukkan ke dalam fungsi yang sebelum kita turunkan tadi, yang awal ini. Nah, jadi, astagfirullah. Jadi, kita masukkan setengahnya ke dalam fungsi yang sebelum kita turunkan. Jadi, kita mendapatkan 1/3. Dalam kurung setengah pangkat 3 min setengah min, eh, min setengah setengah pangkat 2 2 kali setengah plus 1. Kita mendapatkan hasilnya adalah 1/3 kali 1/8 min 1/2 kali 1/4 min 1 plus 1. Dan kita mendapatkan hasilnya adalah 1/24. Sedangkan untuk ini 1/8. Dan ini min 1 dan plus 1 kita mendapatkan hasilnya 0. Jadi kita samakan penyebut juga. Jadi ini menjadi 3. Jadi hasilnya adalah 1 min 3/24. Karena udah kita samakan penyebut tadi. Dan 1 min 3 itu hasilnya adalah min 2. Min 2/24. Kita bisa sederhanakan menjadi min 12. Min 1/12. Jadi titik belok ada di setengah koma min 1/12. Cukup sekian yang mungkin bisa saya presentasikan pada sub CLO kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.